Halo teman-teman, jumpa lagi di channel kami Otelo Interior. Oke, semoga yang menyaksikan dalam keadaan sehat-sehat semua tanpa terkecuali. Oke, pada video kali ini kita akan membuat sebuah lemari teman-teman. Ini sebelumnya yang kita saksikan ini adalah lemari dari bahan multiplex atau plywood ya, namun kondisinya itu sudah lapuk dan dimakan rayap teman-teman. Padahal lemari ini sebetulnya belum lama dibikin oleh customer, baru sekitar 2 tahun, namun kondisinya itu sudah lapuk dan rayapnya itu sudah merambat kemana-mana ini. Jadi kita kasih solusi. Ini kita mau bikinkan lagi lemari yang baru namun dengan material yang berbeda ya teman-teman. Mungkin teman-teman penasaran ya, material apakah yang akan kita bikin nantinya. Oke, mari kita simak sama-sama videonya. Nah, ini di lokasi setelah lemari kita bongkar dan kita bersihkan, ini nanti akan kita kasih obat rayap ya teman-teman, namanya lantrek ya. Jadi kita akan kasih obat rayap dulu, kita campur lantrek dengan afduner ya teman-teman, agar kalau masih ada sisa rayap yang tertinggal itu akan mati ya, jadi tidak menjalar lagi ke mana-mana. Namun pada nantinya bahan yang akan kita gunakan ini adalah bahan yang anti rayap teman-teman, jadi anti lembab juga, dan pastinya juga tidak gampang lapuk ya teman-teman. Oke, kita simak terus untuk videonya. Jadi untuk lemari yang sebelumnya itu customer itu bikin sebetulnya belum terlalu lama, jadi baru sekitar 2 tahun ya, sekitar 2 tahun. Kondisi lemari itu kita cek ternyata sudah habis dimakan rayap. Jadi rayapnya itu rayap yang kecil-kecil itu, yaitu rayapnya yang ganas ini teman-teman. Kalau mungkin teman-teman di rumah juga menjumpai itu rayapnya kecil-kecil ya. Oke, yang tadi saya bicarakan untuk materialnya ini teman-teman, ini adalah bahan PVC board ya. Jadi ini bukan bahan dari olahan kayu ya teman-teman, seperti detail bahan material dasar yang sudah saya sampaikan sebelumnya, yaitu ada partikel, ada MDF, ada multiplex, kemudian ada block atau block min ya teman-teman. Ini adalah material namanya PVC board teman-teman. Untuk ukurannya itu juga sama dengan bahan yang lain seperti multiplex teman-teman, jadi ada ukuran 3 mili sampai 18 mili teman-teman. Oke, ini kita baru pertama untuk melakukan pekerjaan atau project membuat lemari dengan permintaan customer, atau kita kasih informasi ke konsumen teman-teman, dan konsumen mengendaki. Jadi karena yaitu permasalahannya itu adalah pada di rayap. Jadi konsumen itu ingin membuat suatu produk ya, atau lemari ini yang tahan lama ya, jadi tidak gampang dimakan rayap dan juga tidak gampang lapuk ya teman-teman. Dan ini adalah solusi mungkin yang bisa mengatasi ya untuk keluhan-keluhan itu. Semoga nantinya bisa jangka lama, bisa bertahan lama teman-teman untuk material bahan PVC board seperti ini. Oke, ini kita sedang saksikan di workshop kami yang sederhana ini teman-teman. Kita sedang melakukan assembly ya, atau perakitan lemari teman-teman. Jadi ini lemari ini kita bikin atau kita produksi di workshop, namun dengan ukuran yang sudah kita sesuaikan teman-teman. Jadi yang pasti kita harus survei di lokasi, apakah kalau kita mau bikin lemari dalam unit
besar itu bisa masuk ya di dalam rumah. Namun kalau tidak bisa, kita harus perhitungkan kembali untuk ukuran yang mau kita bikin. Nah, ini teman-teman bisa saksikan tadi ya, untuk bahan PVC board itu seperti ini teman-teman kira-kira. Jadi pori-porinya ini lumayan halus, kalau sekilas itu seperti bahan MDF ya teman-teman. Jadi pori-porinya itu kecil ya. Kalau bahan partikel itu kan pori-porinya besar. Jadi bahan PVC board itu sekilas nampak seperti bahan MDF ya teman-teman. Oke, ini untuk perakitan lemari di workshop teman-teman. Ini kita sedang proses untuk assembly dan finishing ya. Ini kita nanti bagian lemari ini kita bikin dengan 3 modul teman-teman, atau nanti jadi 3 unit ya. Lemari dengan ukuran 2,5 meter kali 2,5 meter teman-teman. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya, untuk materialnya seperti ini teman-teman, bahan PVC board ini. Jadi keuntungan menggunakan material ini adalah satu, dia tahan rayap tadi, tahan air dan tidak mudah lapuk teman-teman. Kemudian untuk bebannya sendiri lebih ringan teman-teman, dari bahan sejenisnya ya, dari bahan multiplex, partikel dan MDF ya. Untuk finishing ini kita sama menggunakan HPL teman-teman. Ini yang kita gunakan adalah HPL white gloss ya, dari produk Karta teman-teman, dari Biro Group. Untuk lemnya seperti biasa kita menggunakan lem kuning ya teman-teman, dengan berbagai merek. Mungkin kalau teman-teman tahu itu ada merek Fox, ada merek Kibon, ada merek Corona juga teman-teman, macam-macam. Nah, disesuaikan saja dengan budget dan anggarannya teman-teman. Kalau misal teman-teman ada pekerjaan atau ingin membuat sendiri lemari seperti ini teman-teman. Kalau bagi konsumen ini, atau teman-teman yang ingin menggunakan jasa kami, boleh kontak di Odell Interior teman-teman. Untuk workshop kami berada di Semarang teman-teman, tepatnya di Ungaran. Silakan yang ada di sekitar Semarang bisa kontak kami, Odell Interior. Oke, lanjut. Untuk bahan atau lemari ini nantinya terdiri dari ambalan teman-teman. Jadi semua ambalan, jadi tidak menggunakan gantungan ya, karena lemari ini nanti berfungsi untuk storage teman-teman, atau penyimpanan barang-barang yang besar ya, seperti mungkin stok-stok karpet, stok-stok spray teman-teman, atau stok-stok koper ya. Jadi ini adalah permintaan konsumen dengan isi dalamnya seperti ini teman-teman. Jadi semua ambalan besar tanpa ada laci dan gantungan baju ya teman-teman. Oke, ini kita masih lakukan proses finishing dengan menggunakan HPL. Ini kita rapikan. Nah, untuk selanjutnya ini kita sudah setting atau pasang di lokasi teman-teman. Ini kondisinya ya, yang di awal tadi sudah kita bersihkan untuk lemari yang lama ya, karena kondisinya sudah lapuk dan dimakan rayap teman-teman. Untuk rayap sendiri ini sekedar informasi, mungkin baru bagi teman-teman yang mau bikin rumah, alangkah baiknya itu bisa disuntik dulu anti rayap teman-teman. Jadi menggunakan jasa atau bisa sendiri juga bisa. Jadi keramik atau lantai itu dibur, nanti disuntikkan atau dikasih cairan rayap teman-teman. Jadi agar kalau teman-teman di rumah punya mebel atau interior berbahan kayu itu aman ya, seperti itu. Namun kalau sudah terlanjur itu sebetulnya ya eman-eman ya, kalau sudah habis dimakan rayap. Nah, ini adalah solusinya. Mungkin ke depan kalau teman-teman ada menjumpai interior teman-teman itu dimakan rayap, mungkin ini adalah solusi agar lebih awet ya, dengan material bahan PVC board.
Jadi kalau di pasaran ini harga PVC board itu lebih mahal dari material partikel MDF atau multiplex ya teman-teman. Untuk di Semarangan sendiri itu harga per lembarnya ada yang 600 sampai 900 ribu rupiah teman-teman per lembar untuk PVC board ukuran dengan ketebalan itu 15 sampai 18 mili teman-teman. Nah, namun kan dengan harga yang lebih mahal, namun untuk jangka lamanya lebih tahan teman-teman. Jadi wanted lah kalau saya kira ya, kita bikin suatu produk dengan sekali selisih lebih mahal, namun untuk jangka lama ya teman-teman. Apalagi merepotkan juga kalau nantinya produk itu sudah lapuk atau dimakan rayap, kita harus bongkar dan pastinya menjengkelkan ya teman-teman. Mungkin sudah mengalami sendiri, punya suatu produk itu sudah habis kondisinya dimakan rayap ya. Oke, ini untuk area yang saya sampaikan tadi teman-teman, dengan ukuran 2,5 meter kali tinggi 2,5 meter teman-teman. Jadi ini nanti sebelah kiri itu kita nanti ada satu pintu panjang full ke atas teman-teman. Untuk material pintu juga semua full dari bahan PVC board teman-teman. Kemudian untuk yang bagian kanan ini kita dikasih pintu sliding. Untuk panelnya juga menggunakan PVC board. Kemudian kita kasih cermin ya. Cermin kita pakai lem bisa pakai lem kuning atau lem silen yang non asam ya, agar tidak menimbulkan bercak atau cacat pada kaca kalau pakai yang silen asam ya. Jadi harus pakai yang silen non asam untuk menempelkan cermin. Kemudian untuk sisi-sisi kanan kiri kita juga pakai list edging teman-teman, list edging stainless. Itu berfungsi sebagai pengaman dan untuk mencegah pintu tidak mudah melengkung ya teman-teman. Nah, ini untuk hasilnya kita sudah selesai setting ya teman-teman. Kita menggunakan rel tanam ini untuk pintu slidingnya. Kemudian yang atas juga kita pakai pintu sliding ya teman, jadi agar tidak makan tempat. Namun untuk ngambil-ngambil barang itu juga mudah ya teman-teman. Untuk cermin kita siasati juga agar ruangan itu terlihat lebih luas teman-teman. Jadi kalau ada ruang sempit bisa kita siasati dengan menggunakan material cermin pada pintu-pintu atau backdrop teman-teman. Oke, sekian, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe. Terima kasih.